Ya pemirsa, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya, informasi lainnya pemirsa, suasana kantor pemerintah di lingkungan Provinsi Lampung, Pemkab dan Pemkot seprovinsi Lampung. Bahkan hingga kantor desa kemarin Kamis 15 Januari tak seperti hari kerja biasanya. Kali ini kental dengan nuansa asli Lampung. Para pegawai mengenakan baju motif khas Lampung. Bukan itu saja, mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Lampung. Meski tak semuanya bisa aktif berbahasa Lampung. Instruksi Gubernur Lampung nomor 4 tahun 2025 tentang Hari Kamis berada ternyata efektif. Kebijakan mewajibkan aparatur sipil negara mengenakan baju khas Lampung serta menggunakan bahasa Lampung dalam aktivitas kedinasan dan pembelajaran kemarin dijalankan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung. Di kantor Badan Pendapatan Daerah, sebelum masuk jam kerja, sudah digelar apel pagi. Semua ASN-nya mengenakan busana khas motif Lampung, juga komunikasinya menggunakan bahasa daerah, bahasa Lampung. Di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk juga terlihat kental nuansa kedaerahannya. Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Dr. Imam Ghazali, saat memberi arahan juga berbaju khas Lampung dan menggunakan bahasa Lampung, begitu juga jajarannya. Di Dinas Sosial Provinsi Lampung yang kemarin menggelar apel pagi, dipimpin Kabid Trehsos Wiwit Priyanto. Selain berpakaian khas Lampung, juga menggunakan bahasa Lampung. Sementara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan dirinya memaklumi jika instruksi gubernur ini belum berjalan maksimal. Mungkin masyarakat perlu beradaptasi terkait aturan ini. Ini baru hari pertama, nanti pelan-pelan semuanya akan mengikuti instruksi gubernur. Apakah ini karena etnis yang ada di Lampung ini multi etnis atau seperti apa? Menurut saya bukan sih, karena mungkin sosialisasinya yang kurang. Nanti kita bagian dari pemerintah akan melakukan sosialisasi terus berkenaan dengan instruksi gubernur tersebut. Dan sebetulnya sambutan dari masyarakat luar biasa, sangat antusias dan senang terhadap instruksi gubernur yang baru saja dikeluarkan. Jadi mereka semua menyambut baik, menyambut positif dari apa yang memang Pak Gubernur sampaikan. Kalau Bu Wagub sendiri ada kesulitan nggak sih Bu Wagub menggunakan bahasa Lampung? Iya tentunya, jadi masih dibiasakan sih. Dia bisa dikatakan yang sudah biasa gitu. Iya. Bu, ajakannya mungkin Bu untuk masyarakat Lampung sendiri Bu. Ada di. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Bye. Pemerintahan tingkat desa pun kemarin juga mematuhi Ingup yang menjadi langkah konkret gubernur dalam menjaga identitas budaya daerah serta menanamkan kecintaan terhadap bahasa Lampung tersebut. Misalnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Kepala Desa Taman Sari, Lekatullah Adi Putra, memulai kerjanya dengan membriefing pegawai kantor desa tersebut dengan menggunakan bahasa Lampung. Adi menyampaikan bahwa setiap hari Kamis, seluruh perangkat desa wajib mengenakan baju bermotif Lampung dan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Lampung mengajak masyarakat menjadikan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke 1447 Hijriah sebagai momentum introspeksi, menjaga kondusivitas dan kerukunan umat. Terlebih momentum peringatan agung umat muslim ini dinilai sangat krusial karena berdekatan dengan persiapan menyongsong bulan suci Ramadan 2026. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenak Lampung, Erwinto, menegaskan pentingnya refleksi diri dalam menghadapi dua momentum besar keagamaan tersebut. Disebutkan Isra Mi'raj dan Ramadan adalah momen besar, waktu yang sangat baik untuk refleksi dan memperbaiki diri baik secara pribadi maupun sosial. Terkait pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj di Lampung, Erwinto berpesan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih pengisi tausiah. Erwinto meminta agar masyarakat menghadirkan sosok penceramah yang mampu membangun rasa persautuan, bukan malah sebaliknya. Di samping itu, Erwinto mengatakan pihaknya juga telah bergerak di lapangan melalui aksi nyata melibatkan penyuluhan agama, kepala KUA hingga penghulu. Menurutnya sejak awal Januari 2026,
Berbagai kegiatan lintas iman telah digalakan untuk mempererat toleransi antar umat beragama di tingkat akar rumput. Pihaknya sudah menggerakkan silaturahmi lintas agama, berkunjung ke rumah-rumah ibadah 5 agama. Ada juga kegiatan bersama seperti bersih-bersih rumah ibadah dan penanaman pohon. Lebih lanjut, Erwinto mengatakan rencana peringatan Isra Mi'raj tingkat Kanwil Kemenak Lampung tahun ini akan digabungkan dengan kegiatan Songsong Ramadan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung merancang perluasan kawasan Kota Baru, sekaligus menyiapkan pembangunan sektor ketahanan pangan berbasis riset dan agroindustri. Perluasan Kota Baru diproyeksikan membutuhkan tambahan lahan seluas 4.000 hektar lagi. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menerangkan bahwa Pemprov Lampung sedang membahas rencana pengembangan wilayah mencakup 3 fokus utama, perluasan kota baru, penguatan ketahanan pangan, serta pemanfaatan kawasan untuk riset dan fasilitas umum. Menurut Mulyadi, kawasan kota baru yang saat ini sekitar 1.300 hektar dinilai tidak lagi mencukupi untuk menampung kebutuhan pengembangan pemerintah dan fasilitas pendukung. Pemprov menyiapkan kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektar di wilayah Kota Baru yang direncanakan untuk pengembangan riset dan fasilitas umum. Dijelaskan rencana perluasan tersebut berada di kawasan hutan yang secara regulasi masih dapat dimanfaatkan tanpa harus melalui proses pelepasan kawasan, sepanjang sesuai dengan ketentuan Kementerian dari Kehutanan. Selain pengembangan Kota Baru, Pemprov Lampung juga membahas langkah konkret mendukung program ketahanan pangan nasional. Mulyadi menegaskan bahwa Lampung memiliki peran strategis sebagai lokomotif pangan nasional, sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurutnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan asa cita Presiden, Pemprov akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang membutuhkan ruang. Salah satu kawasan yang sedang diidentifikasi berada di Register 1 Waipisang. Untuk tahap awal, komoditas yang akan dikembangkan adalah jagung dan kedelai. Pemprov Lampung akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan agar pemanfaatan kawasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan. Mulyadi menegaskan seluruh rencana pemanfaatan kawasan hutan tersebut dilakukan dalam rangka regulasi yang berlaku dan tidak bersifat komersial. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, belum juga terlaksana musyawarah daerah Partai Golkar. Ke-11, Angkatan Muda Partai Golkar mulai menyuarakan kritik terkait mendekatinya pelaksanaan agenda organisasi tersebut. Perwakilan AMPG, Miftahul Huda, menilai konsolidasi ini mencerminkan ketidakmampuan pelaksana tugas PLT Ketua DPD 2 dalam menjalankan amanah organisasi. Belum juga terlaksana musyawarah daerah Partai Golkar ke-11 Angkatan Muda. Partai Golkar mulai menyuarakan kritik terkait mandeknya pelaksana agenda organisasi tersebut. Perwakilan AMPG Miftahul Huda menilai kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan pelaksana tugas Ketua DPD 2 dalam menjalankan amanah organisasi. Ia menegaskan apabila PLT maupun panitia yang telah dibentuk tidak mampu menyelenggarakan musda, maka sepatutnya dilakukan penggantian panitia hingga pergantian PLT demi memastikan roda organisasi tetap berjalan. Miftahul Huda juga menekankan bahwa penunjukan PLT tidak bisa dilakukan hanya karena perbedaan pendapat dalam penunjukan pelaksanaan dan aturan peralihan Partai Golkar. PLT hanya dapat ditunjuk apabila ketua partai berhalangan atau melakukan pelanggaran berat. Ia juga mengingatkan arahan Ketua DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa posisi Ketua DPD memiliki indikator yang jelas. Jika bukan kepala daerah atau bukan anggota legislatif, menurutnya tidak tepat untuk dipaksakan memimpin. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Jadi setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV.
Ya, selanjutnya pemirsa, Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Barat menggelar musyawarah anak cabang ke-6. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal partai hingga ke tingkat akar rumput. Kegiatan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, pada Kamis 15 Januari 2026. Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Barat menggelar musyawarah anak cabang ke-6. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal partai hingga tingkat akar rumput. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, pada Kamis 15 Januari 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Olahraga Aji Saka, kawasan Skuting Terpadu, Pekonwates, Kecamatan Balik Bukit. Musyawarah dihadiri jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, pengurus DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, serta pengurus PAC dan ranting se-Kabupaten Lampung Barat. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, Parosil Mapsus, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan soliditas seluruh jajaran pengurus partai. Ia menegaskan bahwa politik harus dijalankan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, bukan dengan sikap kaku ataupun ego sektoral. Parosil juga mengapresiasi loyalitas seluruh kader PDI Perjuangan Lampung Barat, mulai dari tingkat ranting, PAC hingga DPC, termasuk badan dan sayap partai. Menurutnya, kekompakan dan loyalitas tersebut menjadi kunci keberhasilan PDI Perjuangan dalam memenangkan kontestasi politik, baik pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, seorang pelajar SMA berinisial SH berusia 16 tahun, siswa kelas 10 SMA Perintis 2 Bandar Lampung, menjadi korban penganiayaan secara brutal. Diduga dilakukan oleh AS pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat di Dusun 3, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedung Tataan. Saat kejadian, korban tengah berkumpul bersama 5 temannya di pinggir jalan. Seorang pelajar SMA berinisial SA, berusia 16 tahun, siswa kelas 10 SMA Perintis 2 Bandar Lampung, menjadi korban penganiayaan secara brutal. Diduga dilakukan oleh AS pada Rabu 14 Januari malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Dusun 3, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan. Saat kejadian, korban tengah berkumpul bersama 5 temannya di pinggir jalan. Salah satu saksi mata, Aldo, berusia 17 tahun, mengatakan bahwa korban baru tiba di lokasi menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba terduga pelaku menghampiri dan langsung menyerang tanpa alasan jelas. Tak hanya korban utama, Aldo mengaku dirinya juga sempat terkena pukulan saat kejadian. Terduga pelaku disebut membawa senjata tajam dan mengeluarkan ancaman akan melukai seluruh remaja yang berada di lokasi. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami retak tulang pada kaki kanan dan luka lebam di bagian paha dan betis. Kondisi ini membuat korban tidak dapat beraktivitas normal dan harus menjalani perawatan intensif di RSGMC Taman Sari, Gedung Tataan. Orang tua korban, Ebdal Arfani, mengatakan kondisi anaknya yang mengalami cedera serius, sekaligus trauma psikologis, dan pihak keluarga pun langsung melaporkan kejadian ke Polres Pesawaran. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Hengki Widodo alias Engsit, terpidana korupsi kegiatan pekerjaan konstruksi, preservasi, rekonstruksi, Jalan IR Sutami hingga Sribono tahun 2018-2019, kembali mencicil uang kerugian negara senilai 2,9 miliar rupiah. Penyetoran uang pengganti kerugian negara oleh terpidana Hengki Widodo alias Engsit tersebut sebagai pelaksana putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 7 PID Sus TPK PN TCK 2023. Engsit pada Kamis 15 Januari 2026 melalui kuasa hukumnya Bay Sudarwo melunasi sisa uang kerugian negara senilai 2,9 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai sumber pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak, yang pemanfaatannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sehingga sampai saat ini, total uang pengganti kerugian negara yang berhasil dipulihkan
dan telah disetor ke kas negara oleh Kejari Bandar Lampung sebesar 21 miliar lebih. Dengan demikian, terpidana Hengki Widodo alias Engsit sudah melunasi uang kerugian negara. Ada satu hal yang kelupaan tadi, bahwa dengan selesainya pembayaran denda maupun uang pengganti, tentu ada tindak lanjutnya. Untuk uang yang diserahkan hari ini segera kita setorkan ke kas negara, dan tindak lanjutnya hubungannya dengan terpidana, tentu agar hal ini segera ditindaklanjuti pelaporan ke rutan atau lapas di mana dia saat ini menjalani, supaya hak-haknya tidak terbebani karena ada hal yang belum jelas, misalnya belum ada laporannya. Tentu ini kita harapkan dari itu segera laporkan ke lapas untuk segera ditindaklanjuti, karena kita tahu mungkin saja akan ada hak-haknya yang segera akan diberikan sehubungan dengan selesainya kewajibannya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Engsit divonis hukuman penjara 7 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, serta pengembalian uang pengganti sebesar 21 miliar lebih. Engsit terbukti bersalah bekerja sama melakukan korupsi pada kegiatan proyek reservasi rekonstruksi Jalan IR Sutami, Simpang Sribuwono, tahun anggaran 2018-2019 hingga merugikan keuangan negara senilai 29,2 miliar rupiah dari nilai anggaran 147,5 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, baru 2 hari menjabat, Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto langsung tancap gas mendorong jajarannya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Kapolres memimpin langsung ungkap kasus hasil operasi sepekan terakhir yang berhasil meringkus 6 tersangka, termasuk seorang pengedar dengan barang bukti sabu yang disimpan di dalam lemari. Kapolres Waikanan yang baru menjabat 2 hari, AKBP Didik Kurnianto, didampingi Kasetres Narkoba dan Kasih Humas, Rabu lalu merilis hasil ungkap kasus narkotika di Mapolres setempat. Disampaikan dalam operasi sepekan terakhir, petugas berhasil mengamankan 6 orang pria dari lokasi berbeda. Salah satu tersangka berinisial SR, warga Buai Bahuga, diduga kuat sebagai pengedar. Saat penggeledahan di rumah SR, polisi menemukan 5,64 gram sabu yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Total barang bukti dari 10 tersangka mencapai 5,89 gram sabu, lengkap dengan alat hisap dan timbangan digital. Yang pertama, upaya pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dan narkoba Polres Waikanan telah mendapatkan informasi dari masyarakat berhasil mengungkap 5 kasus peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 6 orang laki-laki. Dengan rincian kasus yaitu 1 yang merupakan diduga sebagai pengedar narkotika bukan tanaman jenis sabu. Tersangkanya yakni SR, umur 38 tahun. Tersangka pengedar dikenakan pasal 114 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Sementara untuk penyalahguna dijerat pasal 127 dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini bentuk komitmen Polres memerangi narkoba di Waikanan. Komitmen ini menjadi awal tegas kepemimpinan AKBP Didik Kurnianto dalam memberantas peredaran gelap narkotika tanpa pandang bulu. Kini para tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Waikanan guna proses hukum dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Dari Waikanan, Tim Liputan Garuda TV, Gibran Alfalah, Firmansyah melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan kelurahan berpartisipasi tingkat nasional. Penghargaan diberikan atas peran aktif Pemkot Bandar Lampung
dalam mendorong kelurahan berpartisipasi, serta pembinaan administrasi dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Penghargaan diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus saat peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu 15 Januari 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas capaian daerah serta komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memajukan wilayah administratif paling bawah, yaitu dengan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersyukur meraih penghargaan tersebut. Menurut pemilik panggilan akrab Bunda Eva ini, penghargaan tersebut adalah buah dari kebersamaan dan komitmen dalam membangun tata kelola kelurahan yang baik, transparan, dan melayani masyarakat. Wali Kota menambahkan capaian ini menjadi motivasi bagi Pemkot Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat ke depan. Wali Kota juga berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional, 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang menggelar upacara serentak. Upacara sendiri diikuti oleh aparatur kecamatan dan kampung. Dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional, 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang menggelar upacara serentak. Upacara sendiri diikuti oleh aparatur kecamatan dan kampung. Puncak peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh pada 15 Januari 2026 diperingati dengan pelaksanaan upacara bendera di 15 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diikuti seluruh pegawai kecamatan, kepala kampung, dan aparatur kampung pada masing-masing kecamatan. Hari Desa Nasional menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran desa sebagai fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Peringatan Hari Desa Nasional di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026 ini bertemakan Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. Kegiatan hari ini kita melaksanakan upacara sebagaimana yang telah dimandatkan memperingati Hari Desa Nasional tahun 2026. Kebetulan kami laksanakan upacara Hari Desa ini di Kampung Sumber Makmur bersama Bapak Kepala Kampung serta seluruh elemen unsur kampung yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmargo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, saya Dr. Andes Kodratul Ikhwan, Bupati Tulang Bawang, dalam kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Desa Nasional pada tahun 2026 dengan tema Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk membangun kampung, merayakan kebersamaan, dan mewujudkan potensi lokal yang kita miliki untuk mewujudkan Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Hari Desa Nasional tahun 2026 ini, diadakan kegiatan donor darah di Kecamatan Banjar Agung. Dihadiri Ketua PPK Kabupaten Tulang Bawang Herlinawati Kodratul. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Akifullah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kabupaten Tulang Bawang dinilai memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pengembangan domba nasional dalam rangka menopang program swasembada pangan. Didukung ketersediaan lahan, pakan yang melimpah, populasi ternak di wilayah ini terus menunjukkan tren positif. Namun, langkah para peternak lokal untuk ekspansi skala besar masih terganjal akses permodalan perbankan. Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung kini tengah bersiap memperkuat posisinya sebagai lumbung domba di Indonesia. Bukan tanpa alasan, wilayah ini memiliki keunggulan geografis berupa ketersediaan lahan hijau yang luas sebagai sumber pakan alami bagi hewan ternak. Salah satu bukti nyata keberhasilan pengembangan ini terlihat di Pardianto Farm, peternakan yang berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektar di Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, sukses menjadi percontohan bagi peternak lokal lainnya.
Mengawali langkah 3 tahun lalu dengan hanya 300 ekor indukan, kini populasi domba di Pardianto Farm telah melonjak tajam menjadi 1.200 ekor. Pengelola bahkan menargetkan dalam 2 tahun ke depan, populasi akan terus digenjot hingga mencapai angka 5.000 ekor. Upaya serius ini juga diperkuat dengan berdirinya Dewan Pengurus Cabang Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia atau HPDKI Tulang Bawang. Organisasi ini menjadi wadah edukasi sekaligus penggerak ekosistem peternakan agar lebih modern dan terorganisir. Kita mulai dari 3 tahun yang lalu, hari ini masuk tahun keempat. Dengan populasi awal 300 ekor, kita juga trading juga ya, kita juga sempat jual beli, jadi nggak cuma pengembang biakan aja, nggak cuma breeding, ada breeding, fattening, pengemukan, juga jual beli. Hari ini populasi kita ada di 1.200 ekor, 1.000 ekor indukan, itu yang sedang benar-benar kita kembangin. Untuk luas kandang dan luas lahan sendiri kita berapa ini, Pak? Lahan ada 5,5 hektar. Untuk kandang kita ada terbagi beberapa kandang, ada kandang untuk gembala, jadi kandang gembala itu indukan domba itu kita gembala dari jam 8, jadi pagi jam 8 pagi itu sarapan konsentrat 2 on per ekor, jam 11 siang digembala sampai jam 4 sore udah nggak makan lagi. Hasilnya alhamdulillah gemuk-gemuk bagus itu. Namun ambisi besar menjadikan Tulang Bawang sebagai pusat produksi domba nasional bukan tanpa hambatan. Saat ini para peternak mengaku masih kesulitan mengakses bantuan permodalan dari pihak perbankan. Skema pinjaman yang ada dinilai belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik usaha peternakan yang membutuhkan waktu untuk siklus produksi. Potensi kita sangat besar karena lahan pakan melimpah, tapi kendala utama kami adalah permodalan. Kami berharap ada dukungan nyata dari perbankan atau pemerintah pusat agar skala usaha ini bisa benar-benar masif dan menjadi lumbung nasional. Dukungan kebijakan finansial dan pendampingan teknis kini menjadi kunci agar potensi emas di bumi Saigieng Jijamu ini tidak hanya sekedar menjadi wacana, melainkan motor ekonomi baru di sektor peternakan nasional. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Tirono Akifullah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan ilmu di dunia kerja, Universitas Teknokrat Indonesia melaksanakan kegiatan kunjungan proyek pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu 10 Januari 2026, bertempat di proyek pembangunan New Water Treatment Plant Kerenceng tahap 2 yang berlokasi di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sefrinta Sasma Murdi Agatma, MT, dosen Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia, menjelaskan kunjungan proyek diikuti mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah K3 serta didampingi oleh dosen pengempu. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara nyata bagaimana sistem K3 diterapkan pada proyek konstruksi berskala besar yang memiliki tingkat resiko kerja cukup tinggi. Proyek pembangunan New WTP Kerenceng tahap 2 dipilih sebagai lokasi kunjungan karena memiliki kompleksitas pekerjaan yang beragam serta penerapan standar keselamatan kerja yang ketat. Pada awal kegiatan, mahasiswa dan dosen pendamping diterima oleh perwakilan manajemen proyek. Pihak pengelola proyek memberikan pemaparan umum mengenai profil proyek, ruang lingkup pekerjaan serta tahapan pembangunan New WTP Kerenceng tahap 2. Selain itu, dijelaskan pula peran strategis proyek ini dalam mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah Cilegon dan sekitarnya. Pemaparan tersebut memberikan gambaran awal kepada mahasiswa mengenai pentingnya proyek dari sisi teknis maupun sosial. Selanjutnya, pihak proyek menyampaikan penjelasan khusus terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan proyek. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai kebijakan K3 yang diterapkan mulai dari perencanaan keselamatan, identifikasi bahaya dan penilaian resiko, hingga langkah-langkah pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Penjelasan ini menekankan bahwa penerapan K3 bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari budaya kerja yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pekerja proyek. Dalam sesi tersebut, mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh setiap individu yang memasuki area proyek. Alat pelindung diri yang digunakan antara lain helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu safety, serta perlengkapan pendukung lainnya, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Setelah pemaparan materi, mahasiswa diajak untuk melakukan observasi langsung ke area proyek dengan tetap mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan observasi ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung aktivitas konstruksi yang sedang berlangsung, termasuk pengaturan area kerja, rambu-rambu keselamatan, jalur evakuasi, serta penerapan sistem pengawasan K3 di lapangan. Dari Cilegon, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dan Garuda TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.